Mau bisa cuan seperti dulu lagi, tapi bingung karena market merah terus. Nah, kalau mau silahkan simak video ini, karena di video ini aku akan sharing beberapa cara untuk mendapatkan cuan di kripto walaupun market sedang crash. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu tetap melakukan Dior, karena ini bukan financial advice. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa untuk menghasilkan cuan di kripto, kita hanya melakukan trading jual beli kripto itu sendiri. Itu salah satu caranya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi cara untuk memaksimalkan cuan di kripto kalian. Cara yang pertama adalah lending dan borrow. Konsep ini pernah aku jelaskan sebelumnya di video aku yang berjudul Anchor Protocol. Dan di sini aku akan coba jelaskan kembali dan memberikan contohnya. Jadi konsepnya hampir sama dengan bank konvensional biasa. Di sini terdapat dua pihak, dan pihak pertama adalah si lender atau si pemberi pinjaman. Di mana yang berarti kita akan melakukan deposit atau memberikan pinjaman dan kita akan mendapatkan hadiah berupa bunga. Pihak yang kedua adalah peminjam atau borrower. Dan kalian juga bisa mendapatkan cuan dari sisi ini. Hah? Bagaimana caranya? Nih kita kasih contoh. Anggap saja kalian mempunyai koin Ethereum yang sedang nganggur dan kalian belum mau menjualnya karena kalian percaya dengan proyeknya. Dan kalian juga percaya bahwa harganya akan naik ke depannya. Jadi kalian bisa menjaminkan koin Ethereum kalian sebagai kolateral. Lalu meminjam stablecoin seperti USDT, UST, dan sebagainya. Stablecoin yang kalian pinjam bisa kalian gunakan untuk membeli koin lain atau menambah Ethereum kalian. Jika kita melakukan pinjaman di kripto, semuanya harus bersifat over kolateral. Yang dimana artinya jika kita ingin meminjam stablecoin, maka kita harus menjaminkan koin kita yang memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman tersebut. Contohnya kita punya Ethereum sebesar 15 juta. Lalu kita gunakan platform yang terkenal seperti Aave, Compound, dan Anchor Protocol. Lalu kita mendapatkan pinjaman sebesar 10 juta dalam bentuk USDT. Nanti kalian tinggal mengembalikan pinjaman kalian beserta bunganya. Lalu kalian akan mendapatkan Ethereum kalian kembali sepenuhnya. Di sini ada satu lagi teknik yang terkenal yang biasa orang gunakan, yaitu leverage lending. Kita ambil contoh seperti kasus yang tadi, tapi kita ganti angkanya supaya lebih mudah. Kita ganti angkanya seperti ini. Setelah kalian melakukan pinjaman dan mendapatkan 6 juta dalam bentuk USDT, kalian gunakan lagi untuk membeli Ethereum. Lalu kalian jaminkan Ethereum tersebut menjadi kolateral lagi. Sekarang kalian mempunyai 16 juta dalam bentuk Ethereum, dan kalian bisa mengulangi prosesnya berkali-kali. Setelah itu, kalian juga bisa mendapatkan bunga lagi, karena kalian menyediakan Ethereum ke dalam platform tersebut. Bunganya sendiri akan terhitung dari jumlah aset yang kita kolateralkan. Yang berarti kita akan mendapatkan bunga dari 16 juta tersebut. Tapi ingat, di sini juga ada risikonya. Jika harga token yang kalian jaminkan itu turun di bawah persentase yang ditentukan, maka kalian akan terkena likuidasi. Dan jaminan kalian akan dijual oleh platform. Hal ini digunakan untuk mengcover dana si lender atau si pemberi pinjaman. Yang kedua adalah liquidity provider. Cara kerjanya kita hanya memerlukan dua token atau koin yang memiliki harga value yang sama. Lalu kalian letakkan kedua token tersebut ke dalam platform yang memiliki liquidity pool. Oke, contohnya, kalian mempunyai 1000 USD untuk investasi. Lalu, kalian sediakan 2 per token. Kita ambil contoh seperti TKO dan BNB, dan masing-masing sebesar 500 USD. Lalu, kita masukkan ke liquidity pool yang berada di PancakeSwap. Kita asumsikan total value yang berada di pool tersebut sebesar 100.000 USD. Yang berarti, kita memiliki 1% dari total pool tersebut. Ternyata, besoknya terjadi transaksi di antara kedua token tersebut sebesar 1 juta USD. Dan fee transaksi di PancakeSwap sendiri sebesar 0,17%. Yang berarti, fee yang terkumpul sebesar 1.700 USD. Dan kalian mendapatkan 17 USD karena kalian memiliki 1% dari pool tersebut. Dan ini terhitung per hari. Jadi, semakin banyak transaksi di antara kedua token tersebut, semakin tinggi juga keuntungan kalian. Dan tambah banyak liquidity provider yang muncul, maka semakin dikit keuntungan yang kalian dapatkan. Tapi dengan tambah banyaknya liquidity provider, maka akan membuat harga itu lebih stabil. Resiko yang sering terjadi di cara ini adalah impermanent loss. Jika kalian tertarik dengan impermanent loss, silahkan komen di bawah, dan kita akan membuat video khususnya nanti. Yang ketiga adalah staking. Cara kerjanya gampang, kita hanya memerlukan koin atau token, lalu kita stakingkan. Dan kita akan mendapatkan hadiah berupa koin gratis. Koin yang kalian stake itu akan dikunci di dalam blockchain yang menggunakan konsensus algoritma Proof of Stake. Mereka yang melakukan staking di blockchain POS atau Proof of Stake biasanya disebut validator. Validator ini akan mendapatkan imbalan ketika mereka berhasil memvalidasi sebuah transaksi. Kita ambil contoh Binance. Di Binance terdapat 21 validator yang akan terpilih setiap 24 jamnya. Sedangkan posisi kita adalah delegator. Dan kita akan melakukan staking ke calon validator yang ada di Binance. Selain itu, di Binance Staking, kalian juga bisa staking beberapa koin atau token lainnya. Di sini, kalian bisa melihat berapa lama koin atau token kalian mau di-lock. Dan berapa persen APY yang bisa kalian dapatkan. Kalian juga bisa lihat di PancakeSwap. Kalian bisa staking cake token kalian dan mendapatkan 60% APY. Dan contoh lainnya seperti Anchor Protocol yang berada di blockchain Terra.
Kalian bisa stake USD dan mendapatkan APY rata-rata sebesar 20%. Dan pembahasan tentang Echo Protocol ada di link di atas. Cara yang keempat adalah CeFi atau Centralized Exchange. Mungkin kalian pernah dengar BlockFi, Nexo, Crypto.com. Di sini mereka menawarkan earning yang lumayan. Contohnya, Nexo dari 6-10%, BlockFi 11%, Crypto.com 3-14%. Dan masih banyak lagi penyedia earning di CeFi. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti launchpad atau launch pool yang diadakan oleh CEX seperti Binance, Bybit, Huobi, dan sebagainya. Tiap CEX memiliki aturan yang berbeda-beda setiap launchpadnya. Kita ambil contoh seperti di Binance. Kita hanya perlu menghold koin BNB dalam waktu periode tertentu saja. Lalu kita tinggal mengikuti tahap yang Binance berikan. Nanti dari Binance akan membagikan jumlah koin yang kita dapatkan. Itulah beberapa cara untuk membuat token atau koin kalian menghasilkan cuan walaupun market sedang merah. Dan selalu diingat, di blockchain tidak ada yang 100% aman. Lakukanlah diversifikasi dan selalu lakukan DIOR. Semoga video ini dapat membantu kalian. Dan jangan lupa untuk komen jika ada pertanyaan. Silahkan like dan subscribe video ini, dan ayo kembangkan channel ini bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.